Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi manna alaina bi syahri Ramadan. Anzala fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi dawil bayan wal iyan wattabi'ina lahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'ir rahimir rahman. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para mustami', para pemirsa di mana Anda berada, kepada seluruh warga besar Nahdlatul Ulama tercinta fi buldatina Indonesia, lebih khusus lagi warga NU sewilayah kerja MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Tidak saya lupakan saudara-saudara atau Bapak Muspika di kecamatan. Yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Bapak Dan Ramil, yang terhormat Kapolsek di kediaman masing-masing, kantor, rumah dinas, sekalian semua jajarannya. Tidak saya kesampingkan para bapak kepala desa di semua wilayah Kecamatan Rembang beserta warga. Selamat beribadah puasa Ramadan wa qiyami Ramadan. Teriring doa, mudah-mudahan amal soleh Anda, tugas Anda yang baik, makbul adanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan iltizam kita di bulan suci Ramadan yang penuh ampunan ini. Di dalam bulan Ramadan memang Allah Subhanahu wa ta'ala lebih-lebih menjernihkan hati dari rozailnya yang betul-betul mazmumah aqlan wa syar'a. Tentu melalui tafakkur fi ajaibil masnu'at. Semoga saja ke depan, sehabis bulan Ramadan, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetap selalu dan senantiasa diberi kekuatan sehingga dapat meningkatkan kebaktian kehadiratnya melalui ibadah,
ubudiyah, lebih-lebih ubudah. Sehingga pada akhirnya kita semoga diberi anugerah nikmat yang sangat besar sekali, tiada tandingan, adalah husnul khatimah indal maut. Amin. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Keistimewaan di bulan Ramadan. Keistimewaan yang sangat besar. Adalah adanya peristiwa diturunkannya Al-Quran yang lazim disebut nuzulil Quran. Quran adalah merupakan syifa dan rahmah. Artinya obat untuk kesembuhan, kesehatan jasmani, rohani, atau raga dan jiwa kita. Sekaligus rahmat kasih sayang. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Artinya, kata Allah, aku turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi syifa, obat, penyembuh, sekalian rahmat yang luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Ayyuhal muslimun wa ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di dalam atau di bulan Ramadan, tepatnya pada malam tanggal 17 alal qaulil masyhur. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah sudah maklum dari surat Al-Alaq atau disebut juga Al-Qalam. Bunyi bacaannya adalah Iqra. Bismirabbikal khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Adapun ayat selanjutnya diturunkan oleh Allah dalam waktu dan kebutuhan yang lain. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah makna yang terkandung dalam kalimat Iqra itu saja. Dan yang ingin saya uraikan lagi, atau yang saya ingin uraikan pula, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dimulai dari
ayat tadi yang saya baca Iqra, itu perlu kita ingat bahwa perintah pertama kali yang datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran yang diturunkan adalah perintah membaca. Sekali lagi, membaca. Betapa pentingnya membaca. Subhanallah. Iqra. Ini bentuknya amar yang maknanya bacalah olehmu wahai Muhammad, kekasihku tercinta. Walaupun ayat itu merupakan khitab yang mufrad, tapi bukan berarti ini maknanya adalah ikhtisos. Hanya tawakuf pada beliau saja, tidak. Akan tetapi bermakna ta'mim untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, bukan ikhtisos hanya khusus pada Rasulullah, akan tetapi ta'mim untuk semua dan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena beliau adalah sebagai uswah, artinya suri tauladan dan panutan, maka lazimnya umat pun juga harus ittiba pada beliau, turut mengikuti pada Iqra ini, artinya membaca. Selain memang tidak layak bagi orang mengaku sebagai umat beliau, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak layak. Ayuhal ikhwan rahimakumullah. Kalimat Iqra ini kalau dipandang atau dilihat dari sisi lahirnya, memang berbentuk hanya perintah membaca. Tapi ingat, dari sisi yang lain, itu sebetulnya ada makna yang maknawi. Atau dengan kata lain, yang hakiki. Kalau Anda bertanya, lalu bagaimana prosesnya atau haifiyahnya? Ayuhal ikhwan rahimakumullah, begini. Kalimat Iqra ini adalah sighat fi'il amar. Amar itu maknanya perintah. Tapi harus difahami bahwa Iqra itu adalah sighat yang mustaq dari masdar sebagai asal dan sumbernya.
memang maknanya masdar, itu maknanya sumber. Kalau dibaca dari madinya qoro'a, yaqra'u, Quran, ada kiroatan sekaligus Qur'anan. Ini Quran sebagai siwat masdar. Lalu kemudian makna terkandung di kalimat Quran ini dikemas oleh fi'il amarnya, yaitu Iqra. Dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan bahwa Iqra ini mempunyai dua torof. Yang pertama adalah torof ibtida, yang maknanya sudah jelas tadi, ada perintah membaca. Kedua, ada torof intiha, ini puncaknya. Lalu kaifiyah untuk mencapai ke sana. Tadi sudah saya katakan, memang ada makna maknawi atau hakiki. Karena Iqra ini mengemas makna terkandung dari masdar Quran tadi, berarti kalau dibaca Iqra, ini makna hakikinya berquranlah kamu wahai hambaku. Nah, berquranlah. Itu yang pas sebagai makna lazim. Baru kehidupan yang nikmat, bahagia, sejahtera itu akan tercapai. Kalau saja di setiap aspek kita menjalani hidup membawa Al-Quran atau memakai aturan-aturan Al-Quran, maka dampaknya jelas. Selamat, nikmat, dan bahagia. Para saudara sekalian yang terhormat, ikhwanunal muslimin, rahimakumullah. Memang sebetulnya bahagia, nikmat, sejahtera itu sebetulnya bagi orang-orang yang tak bersalah. Makanya kalau pakai Al-Quran, membawa Al-Quran dalam ahwal yaumiyah kita, maka tentu tidak akan ketemu pada jalan dan perilaku yang salah. Sebaliknya, orang terbentur dengan susah, gelisah, celaka dan menyesal, itu adalah orang-orang yang bersalah. Dia masih ada beban dari kesalahannya. Makanya dari takbirat dan ungkapan di atas bisa juga kita ambil kesimpulan atau khulasoh berharga bahwa barang siapa ingin hidup nikmat, bahagia,
bahkan mencapai kesuksesan yang sebetul-betulnya juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lagi kecuali Al-Qur'an. Contoh, Al-Quran kitab Allah yang mulia menuntut kita untuk jujur. Kalau kita selalu berbuat jujur dan mengedepankan kejujuran di mana saja kita hidup, maka siapa orangnya yang tidak suka pada orang jujur, dan siapa orangnya yang tidak sayang pada orang yang jujur, pertanyaannya, celakanya itu di mana? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida. Dan bawalah kejujuran kalau kalian berbicara, berjanji, bermuhawarah dengan sesama. Niscaya Allah akan mengabulkan atau membuat amal kalian itu baik, lalu akan diterima oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah menjanjikan untuk memberi ampunan atas dosa-dosa kalian. Inilah pentingnya kita berquran. Kalau orang itu berquran, pasti selamat. Dan pasti bahagia. Satu misal. Sekali di perjalanan kita dicaci maki oleh orang, dihina oleh orang, atau disuguhi omongan-omongan yang kurang sedap, bahkan menyakitkan hati. Tapi kalau pakai Al-Quran, sebagaimana dalam satu ayat, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang bersifatkan Ar-Rahman. Lafaz ibad digandeng dengan Ar-Rahman atau dimudhofkan pada Ar-Rahman. Ini berarti ada kaitan erat dengan rahmat Allah. Artinya hamba-hamba yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di atas bumi haunan, dalam keadaan tenang, sopan santun, mengikuti aturan. Kalau di Indonesia itu di arah sebelah kiri, diperkuat oleh ayat lain, waqsid fi masyik waghdud min sautik. Buatlah sedang-sedang saja. Kalau kamu menggunakan jalan,
lorong, jalan kampung, jalan raya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Haunan, suka memberi kesempatan pada orang lain. Kalau memang itu yang dibawa sebagai anjuran dari Al-Quran, lalu pertanyaannya, kapan dia akan bertengkar? Ini artinya Iqra, berquranlah. Menggauli istri dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Gaulilah istri-istri bil ma'ruf, dengan hal-hal yang jelas diketahui baiknya. Ma'ruf dari Arafah. Hal yang baik itu betul-betul ma'ruf. Cara bertutur kata, dengan suara yang lembut. Kalau mungkin sekali waktu sang istri marah, maka bawalah Al-Quran. Kita harus mengalah. Kita harus memberi kesempatan. Biar kelegaan itu tidak hanya kita miliki. Itu adil namanya. Pertanyaannya, kapan perceraian itu akan terjadi? Atau rumah tangga bisa menjadi berantakan? Kalau memang kita selalu mengedepankan Al-Quran. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Banyak contoh-contoh. Ada lagi ayat, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Satu saat kita ketemu teman, ketemu ikhwan, ketemu orang mukmin, anjuran dari Al-Quran. Kalau kita diberi suguhan tahiyyah, satu contoh, Assalamualaikum, maka kata Allah, fahayyu bi ahsana minha. Balaslah dengan jawaban salam yang lebih unggul, lebih baik. Satu contoh, kalau yang beruluk salam itu pakai ucapan Assalamualaikum itu saja, nggak ada tambahan, maka Anda harus memberi jawaban yang ahsan, lebih bagus, lebih baik. Berilah warahmatullahi. Ini Al-Quran. Atau kalau yang beruluk salam itu ada warahmatullahi, berilah tambahan wabarakatuh. Aurudduha, setidak-tidaknya berilah jaza yang sama. Ada satu pendapat, rudduha itu setelah salam ini sudah tamam, yang artinya tidak ada tambahan lagi, itulah arti daripada rudduha. Satu contoh, yang beruluk salam menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena setelah wabarakatuh sudah tidak ada tambahan lagi di dalam sigot tahiyyah ini, maka ya otomatis jawabannya itu harus sama. Ada pendapat yang begitu. Wabil jumlah, ay aqulu lakum qawlan bil jumlah. Secara pokok, siapapun yang selalu membawa Al-Quran, yang selalu memakai aturan Al-Quran, inilah artinya berquran, maka niscaya orang itu akan bahagia.
Oleh karena itu jangan lupa anak-anak kita, anak-anak didik kita, keluarga kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai terlepas dari Al-Qur'anil Karim. Saudara, nampaknya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan dan itu adalah sebagai sifat lazimah bagi saya al-fakir. Mohon maaf, dan kalau ada benarnya jelas itu mahdul fadl, murni anugerah atau minnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini ada banyak manfaat untuk kita sekalian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.